Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nora Amalia Van dengan NPM 2015310262. Di sini saya akan mempresentasikan resume materi manajemen pengelolaan usaha dari materi 1 sampai 7. Pertama yang berjudul konsep umum kewirausahaan, di mana pengertiannya yaitu dari Edi Suryanti Sugoto menuturkan bahwa kewirausahaan merupakan usaha kreatif seseorang yang dilakukan berdasar inovasi agar muncul sesuatu yang baru dan berbeda dari yang lain, mempunyai nilai tambah, bermanfaat, menyediakan lapangan kerja, dan memiliki hasil yang berguna untuk yang lainnya. Lalu, konsep dari umum kewirausahaan merupakan titik awal dalam memulai suatu usaha dan juga menentukan berhasil tidaknya usaha yang dirintis. Selain itu, dengan berwirausaha, seseorang akan berusaha mandiri, kreatif, dan inovatif agar usahanya dapat diterima di masyarakat. Lalu, karakteristik kewirausahaan yang pertama yaitu motif berprestasi tinggi, selalu berperspektif, memiliki kreativitas tinggi, memiliki perilaku inovatif tinggi, selalu berkomitmen dalam pekerjaan dan memiliki etos pekerjaan yang bertanggung jawab, lalu mandiri atau tidak ketergantungan, berani mengambil risiko, selalu mencari peluang, memiliki jiwa kepemimpinan dan memiliki kemampuan manajerial. Lalu ada karakteristik wirausahawan, yang pertama action oriented, berpikir simpel, mereka selalu mencari peluang-peluang yang baru, mengejar peluang dengan disiplin yang tinggi, hanya mengambil peluang yang terbaik, fokus pada eksekusi, dan memfokuskan energi setiap orang pada bisnis yang digeluti. Itu kesimpulan dari materi pertama, yaitu kewirausahaan merupakan usaha kreatif seseorang yang dilakukan berdasar inovasi agar muncul sesuatu yang baru dan berbeda dari yang lain, mempunyai nilai tambah, bermanfaat, menyediakan lapangan kerja dan memiliki hasil yang berguna untuk orang lain. Pada dasarnya, kewirausahaan adalah kreativitas dan keinovasian. Kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru dan keinovasian adalah berbuat sesuatu yang baru. Ada beberapa alasan mengapa seseorang berminat berwirausaha, yaitu karena alasan keuangan, alasan sosial, alasan pelayanan, dan alasan untuk memenuhi diri. Selanjutnya materi kedua, yaitu kompetensi kewirausahaan. Yang pertama, kompetensi kewirausahaan merupakan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terhubung suatu dengan yang lainnya, yang diperlukan pengusaha untuk dilatih dan dikembangkan agar mampu menghasilkan kinerja terbaik dalam mengelola usahanya. Kompetensi kewirausahaan beberapa indikatornya, yaitu keterampilan teknis, pembuatan dan pengambilan keputusan, kemampuan pengorganisasian, manajemen pemasaran dan keuangan, berani mengambil risiko, kreatif dan innovation, dan berorientasi ke masa depan. Selanjutnya peluang-peluang dalam berwirausaha. Peluang usaha merupakan sebuah proses yang melibatkan individu ataupun kelompok yang menggunakan usaha dan sarana tertentu untuk menciptakan suatu nilai tumbuh guna memenuhi sebuah kebutuhan tanpa memperhatikan sumber daya yang digunakan. Lalu ada ciri-ciri peluang usaha. Yang pertama, peluang itu orisinil dan tidak meniru. Peluang itu harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar di masa yang akan datang, benar-benar sesuai dengan keinginan agar peluang bisa bertahan lama. Lalu tingkat visibilitas atau kelayakan usaha benar-benar teruji untuk dilakukan riset dan trial. Lalu bersifat ide kreatif dan inovatif, bukan tiruan dari orang lain. Ada keyakinan untuk mewujudkannya, dan terakhir ada rasa senang dalam menjalankannya. Selanjutnya yaitu indikator penyebab keberhasilan. Dan menurut Hendro 2011 nomor 47-50, ada beberapa faktor yang menyebabkan wirausahawan berhasil, yaitu faktor peluang, SDM, faktor keuangan, faktor organisasial, faktor perencanaan, faktor pengelolaan usaha, faktor pemasaran dan penjualan, dan faktor administrasi. Lalu yang terakhir, faktor peraturan pemerintah, politik sosial, dan budaya lokal, dan catatan bisnis. Lalu, apa faktor penyebab kegagalan wirausahawan? Yang pertama, tidak kompeten dan manajerial, kurang berpengalaman baik, gagal dalam perencanaan, kurang dapat mengendalikan keuangan, lokasi yang kurang memadai, dan sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha, ketidakmampuan dalam melakukan transisi kewirausahaan. Lalu adapun ciri-ciri wirausahaan yang berhasil. Yang pertama, memiliki visi dan tujuan yang jelas. Hal ini berfungsi untuk menebak kemana langkah dan arah yang dituju sehingga dapat diketahui langkah yang harus dilakukan oleh pengusaha tersebut. Lalu yang kedua, inisiatif dan selalu proaktif. Ini merupakan ciri mendasar di mana pengusaha tidak hanya menunggu sesuatu terjadi, tetapi terlebih dahulu memulai dan mencari peluang sebagai pelopor dalam berbagai kegiatan. Lalu yang ketiga, berorientasi pada prestasi. Pengusaha yang sukses selalu mengejar prestasi yang lebih baik daripada prestasi sebelumnya. Mutu produk, pelayanan yang diberikan, serta kepuasan pelanggan menjadi perhatian utama.
Setiap waktu, segala aktivitas usaha yang dijalankan selalu dievaluasi dan harus lebih baik dibanding sebelumnya. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari materi yang kedua, bahwa dalam meniti dunia usaha terlebih dahulu harus ditumbuh kembangkan jiwa dalam kompetensi kewirausahawan. Dan banyak cara yang dapat dilakukan untuk hal tersebut. Di antaranya adalah melalui pendidikan formal, melalui seminar-seminar kewirausahaan, melalui pelatihan, dan secara otodidak. Orang-orang yang memiliki jiwa kewirausahaan ini, mereka yang percaya diri, inisiatif, motif berprestasi, jiwa kepemimpinan, dan suka tantangan. Selain menumbuh kembangkan dan memiliki jiwa serta kompetensi kewirausahawan, mereka wirausahawan juga perlu memiliki keterampilan khusus, yakni managerial skill, conceptual skill, human skill, decision making skill, dan time managerial skill. Selanjutnya, merintis usaha baru dan menganalisis modal pengembangannya. Dan saya akan membacakan materi ketiga. Yang pertama, latar belakangnya itu perencanaan bisnis merupakan langkah awal dalam menjalankan bisnis. Biasanya terdiri dari apa yang kita lakukan, kapan dan bagaimana, cara lebih jelas mengenai tipe bisnis yang akan dirintis, siapa saja yang akan menjadi pelanggan, dan produk atau jasa apa yang akan ditawarkan. Selanjutnya, cara memulai usaha baru. Menurut Suryana, ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk memulai usaha baru, yaitu merintis usaha baru ada starting, membeli perusahaan orang lain atau buying, kerjasama manajemen atau franchising. Lalu, identifikasi peluang usaha. Ada 4 langkah strategis yang diusulkan oleh Frances untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih sebuah peluang bisnis, yakni mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, memindai atau scanning, atau menyaring lingkungan, mengevaluasi individu dan masyarakat secara umum, meneliti secara cermat peluang-peluang bisnis yang muncul, dan terakhir memilih salah satu peluang dan mempersiapkan sebuah rencana usaha. Lalu, hal-hal yang harus diperhatikan dalam merintis usaha baru. Yang pertama, bidang dan jenis usaha yang dimasuki, bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih, tempat usaha yang akan dipilih, organisasi usaha yang akan digunakan, jaminan usaha yang mungkin diperoleh, dan lingkungan usaha. Lalu, kerjasama manajemen franchising. Franchising adalah suatu kerjasama antar entrepreneur atau franchise dengan perusahaan besar franchisor dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha. Secara sederhana, model usaha ini dapat digambarkan sebagai kerjasama manajemen untuk menjalankan perusahaan cabang atau penyalur. Inti dari franchising adalah memberi hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha dari perusahaan induk franchisor adalah perusahaan yaitu perusahaan yang memberi lisensi, sedangkan franchise adalah perusahaan pembeli lisensi atau penyalur atau dealer. Saat membuka usaha, ada beberapa keuntungan menarik yang bisa didapatkan dari membuka usaha sendiri, yaitu potensi penghasilan yang tak terbatas, memaksimalkan kemampuan, bebas mengatur waktu kerja, sikap mental yang mandiri. Lalu, strategi untuk mempertinggi kesempatan sukses usaha baru, yaitu menjadi objektif, membuat sederhana dan terfokus, fokus pada pasar yang menguntungkan, mengembangkan rencana pemasaran, manajemen tenaga kerja secara efektif, membuat catatan keuangan yang jelas, tidak pernah menghambur-hamburkan kas, menghindari perangkap yang berulang-ulang dari pertumbuhan yang cepat, mengerti seluruh fase bisnis, merencanakan ke depan. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan materi keempat, yaitu organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. Baiklah, latar belakang. Organisasi merupakan satu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Lalu, pengertian dari manajemen, yaitu sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Sistem atau manajemen harus dilakukan untuk memenuhi target yang akan dicapai oleh individu atau kelompok tersebut dalam sebuah kerjasama dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Lalu, apa hubungan manajemen dan organisasi? Yaitu organisasi sebagai alat atau wadah sekelompok orang dalam mencapai tujuan tertentu, sedangkan manajemen lebih mengarah kepada pengaturan atau pengelolaan untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun persamaan dari organisasi dan manajemen ialah sama-sama memiliki saran dan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Selanjutnya, pengertian dari laba. Menilik dari sudut pandang ilmu ekonomi murni, definisi laba adalah peningkatan kekayaan seseorang investor sebagai hasil dari penanaman modal setelah dikurangi biaya-biaya terkait penanaman modal tersebut. Namun, jika melihat dari sudut pandang akuntansi, laba merupakan selisih harga penjualan dengan biaya produksi. Pada umumnya, laba kerap kali menjadi ukuran yang digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya manajemen suatu perusahaan atau badan usaha, yaitu dengan melihat laba yang telah diperoleh dari perusahaan tersebut. Lalu, apa itu organisasi laba?
yaitu suatu proses kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama, yakni menghasilkan keuntungan. Organisasi ini menyediakan atau menghasilkan barang maupun jasa guna untuk memperoleh hasil ataupun laba sesuai dengan tujuan pemilik organisasi tersebut. Lalu, apa itu organisasi nirlaba? Yaitu organisasi non-profit yang dimasukkan suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak berkomersil tanpa ada perhatian terhadap hal yang bersifat mencari laba atau moneter. Lalu, kesimpulan dari materi 4 adalah organisasi dan manajemen bila segalanya terurut dan dilaksanakan dengan benar, maka secara otomatis suatu tujuan organisasi pun akan tercapai. Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara manajemen dan organisasi adalah suatu proses yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya suatu organisasi dan suatu manajemen untuk mengatur jalannya organisasi dengan baik agar mendapatkan tujuan yang maksimal. Karena dalam berorganisasi dibutuhkan manajemen untuk mengatur organisasi tersebut dan kerjasama yang baik agar dapat mencapai tujuan bersama dengan tepat. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan materi kelima, yaitu konsep-konsep dasar pengendalian manajemen dan batas-batas pengendalian manajemen. Pengendalian merupakan suatu proses dasar untuk mendapatkan sesuatu yang identik dan apa saja yang akan dikendalikan. Pengendalian membantu mengidentifikasikan masalah-masalah manajemen. Usaha-usaha untuk mengidentifikasikan masalah-masalah merupakan tantangan bagi para manajer. Seorang manajer akan menyadari suatu masalah apabila terjadi penyimpangan dari sasaran yang ingin dicapai. Salah satu fungsi daripada manajemen adalah pengendalian. Baiklah, selanjutnya konsep-konsep dasar pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu sistem, yang merupakan prosedur pelaksanaan serangkaian aktivitas yang biasanya dilakukan secara berulang. Karakteristik suatu sistem adalah runtut, terpola, terkoordinasi, dan terdiri dari beberapa langkah yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu selanjutnya yaitu pengendalian. Dalam suatu sistem pengendalian akan ditemukan 4 elemen proses pengendalian, yaitu detektor atau sensor, asesor atau penilai, efektor atau pelaksana, dan communication network atau jaringan komunikasi. Lalu manajemen. Pimpinan dari organisasi dan memiliki hierarki tertentu. Hierarki manajemen adalah pembagian manajemen menjadi beberapa lapisan. Semakin kompleks organisasi, maka semakin banyak lapisan manajemen yang dibentuk. Selanjutnya, batas-batas pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen adalah kegiatan perencanaan dan pengendalian dalam organisasi yang berada di antara dua kegiatan, yaitu perumusan atau formulasi strategi yang dilakukan manajemen atas dan pengendalian tugas yang dilakukan manajemen level bawah atau operasional. Untuk dapat memahami pengertian pengendalian manajemen, terlebih dahulu harus dapat dibedakan dari dua aktivitas lainnya, yaitu formulasi strategi dan pengendalian tugas. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang kelima. Konsep manajemen itu terdiri dari sistem pengendalian dan manajemen itu sendiri. Manajemen mempunyai tanggung jawab atas kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan operasional perusahaan. Dalam manajemen juga terdapat batas-batas pengendalian yang meliputi formulasi strategi dan aktivitas formulasi strategi, pengendalian manajemen, pengendalian tugas, dan perumusan strategi. Jadi, kesimpulannya, konsep manajemen itu memiliki kaitan yang erat antara kegiatan perencanaan, pengendalian dalam sistem itu sendiri. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka akan mengganggu sistem itu untuk berjalan mencapai tujuan yang ingin dicapai suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu materi yang keenam, perilaku dalam organisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan, tujuan organisasi, sistem pengendalian formal, jenis-jenis organisasi, dan fungsi-fungsi pengendalian. Sistem pengendalian manajemen yang baik akan mempengaruhi perilaku anggota organisasi. Apabila terdapat goal congruence dalam organisasi, yaitu suatu kondisi yang diperoleh dari usaha anggota organisasi dalam mencapai goalnya masing-masing, juga membantu tercapainya goal organisasi. Selain itu, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi yang dapat diuraikan sebagai faktor-faktor informal, baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang memainkan peranan kunci dalam rangka meraih keselarasan dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya, adapun perilaku dalam organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu bidang terapan yang mempelajari tingkah laku atau perilaku manusia dalam organisasi, mulai kapasitasnya sebagai individu atau anggota kelompok hingga hubungan yang relevan dengan organisasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi. Yang pertama, faktor eksternal, yaitu norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan dalam masyarakat di mana organisasi menjadi bagiannya.
Lalu internal, yaitu budaya, gaya manajemen, organisasi informal, dan persepsi dan komunikasi. Selanjutnya, jenis-jenis organisasi, yaitu struktur fungsional, struktur unit bisnis, dan struktur matriks. Selanjutnya, fungsi-fungsi pengendalian manajemen. Fungsi sistem pengendalian manajemen adalah agar perusahaan bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Cara yang dilakukan yaitu dengan membandingkan prestasi kerja agar sesuai rencana semula dan melakukan suatu tindakan yang tepat untuk bisa mengoreksi hal-hal yang menyimpang dari yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, kesimpulan materi ke-6, yaitu perilaku organisasi adalah suatu bidang terapan yang mempelajari tingkah laku atau perilaku manusia dalam organisasi, mulai dari kapasitasnya sebagai individu atau anggota kelompok, hingga hubungan yang relevan dengan organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan yaitu faktor-faktor eksternal dan faktor-faktor internal. Pengendalian formal yaitu aturan-aturan yang bersifat pengendalian fisik, manual, pengamanan sistem dan sistem pengendalian tugas, serta proses kendali secara formal. Jenis-jenis organisasi yaitu struktur fungsional, struktur unit bisnis, dan struktur matriks. Adapun fungsi sistem pengendalian manajemen adalah agar perusahaan bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya materi ke-7, pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Perusahaan pada dasarnya merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak dalam bahan organisasi. Karakteristik utama pusat pertanggungjawaban adalah memfokuskan pada pusat-pusat pertanggungjawaban setiap kegiatan yang dilakukan dengan memberikan laporan aktual mengenai kegiatan. Lalu, pusat pendapatan. Pusat pendapatan merupakan jumlah yang diterima oleh perusahaan dari kegiatannya, yang utamanya dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. Lalu pusat beban, yaitu pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Ada dua jenis umum dari pusat beban, yaitu pusat beban teknik dan pusat beban kebijakan. Selanjutnya, pusat penelitian dan pengembangan, yang berisi permasalahan dan pengendalian, rangkaian kesatuan penelitian dan pengembangan, program litbang, anggaran tahunan, dan pengukuran kinerja. Lalu pusat administratif dan pendukung, yaitu pusat biaya kebijakan yang berfungsi untuk memberikan jasa dan pusat pertanggungjawaban yang lain. Yang pertama, permasalahan dalam pengendalian dan penyusunan anggaran. Selanjutnya, pusat pemasaran, yaitu kegiatan logistik, yang dimana kegiatan untuk menyampaikan produk perusahaan ke pelanggan dan menagih pembayaran dari pelanggan. Lalu kegiatan pemasaran, yaitu kegiatan untuk memperoleh pelanggan. Baiklah, selanjutnya kesimpulan dari materi ke-7. Pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Pada hakikatnya, perusahaan merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak dalam bagian organisasi. Pusat-pusat tanggung jawab tersebut kemudian membentuk suatu tingkatan terendah adalah pusat untuk seksi-seksi, pergeseran kerja, dan unit organisasi kecil lainnya. Ada 4 jenis pusat tanggung jawab digolongkan menurut sifat input dan output moneter yang diukur untuk tujuan pusat pengendalian. Setiap jenis pusat pertanggungjawaban membutuhkan data mengenai pengeluaran yang telah dilakukan dan output dan dihasilkan selama masa anggaran. Baiklah, terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan kurangnya presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.